My conversations with world leaders, and I've spoken to over 38, 40 of them now. I've made it known. I've made it known that America's back. And you know what they say? The comment I hear most of all from them? So they say, we see America's back, but for how long? And then we aren't going to go it alone. We're going to do it by leading with our allies. Bulan yang lalu kita kalah, tapi keberanian kita menghilirisasi bahan-bahan mentah itulah yang akan terus kita lanjutkan meskipun kita kalah di WTO. Hancurnya hubungan Amerika dan Uni Eropa adalah karma yang telah datang dari Indonesia. Pasalnya negara tersebut telah berbuat kelicikan demi kalahkan Indonesia. Krisis energi terjadi di mana-mana, semua gara-gara kebijakan Indonesia melarang ekspor, dan naikkan pajak sampai berkali-kali lipat. Kali ini terjadi seperti zaman Presiden Soekarno, Indonesia berada di puncak piramida kedudukan dunia. Kali ini semua negara tunduk pada kebijakan Indonesia. Dan akibat kebijakan Indonesia ini, membuat negara barat mulai bertengkar dan berebut energi. Amerika dan Uni Eropa contohnya, kedua negara tersebut akan cerai dan memutuskan hubungan. Hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Eropa renggang akibat sikap salah satu kubu yang dianggap oportunis. Isu ini muncul bersamaan dengan kisruh kekalahan Indonesia dalam sidang WTO. Sepertinya Amerika Serikat akan membelok ke Indonesia dan akan memutuskan hubungan dengan Uni Eropa. Isu ini telah diberitakan banyak media asing. Kebijakan yang diambil oleh Presiden Jokowi usai kalah dalam sidang WTO, membuat negara barat kelimpangan dan mulai terpecah belah. Putusnya hubungan Uni Eropa dan Amerika akan menjadi angin segar bagi Indonesia. Pasalnya untuk menjadi negara maju, Indonesia butuh salah satu kubu tersebut runtuh. Hal tersebut juga diungkapkan oleh mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev. Menurutnya, perkawinan antara Amerika dan Uni Eropa, kemungkinan besar akan berakhir dengan perceraian. Menyusul kecurangan ekonomi yang jelas oleh laki-laki alfa, dalam hal ini adalah Amerika Serikat. Pernyataan tersebut dibuat di tengah sejumlah laporan, menurut media Rusia, yang menyatakan negara-negara Uni Eropa marah, atas apa yang mereka lihat sebagai oportunisme Amerika di tengah krisis nikel yang disebabkan oleh Indonesia. Kehancuran kedua belah pihak sebentar lagi akan terjadi, saatnya Indonesia bangkit dari keterpurukan dan bisa menggantikan negara tersebut. Ternyata Amerika Serikat tidak mau membagikan keuntungan pendapatan ekonominya kepada Uni Eropa. Dan Amerika mencuri simpanan terakhir dari Uni Eropa dan mengantongi uang tanpa keraguan. Akibat kebijakan ekspor yang dilakukan Indonesia, sepertinya negara Uni Eropa mulai terpecah belah. Kebijakan yang diambil oleh Presiden kita, Joko Widodo, membuat seisi dunia gempar dan kagum akan keberaniannya. Amerika disebut telah menarik bisnis dalam negerinya dan mewajibkan warganya membeli produk dalam negerinya. Produk turunan dalam negerinya yang terbuat dari nikel, telah habis karena kebijakan Indonesia yang dinilai sepihak. Sementara itu, pasar barang-barang Eropa menyusut, sebagian karena keputusannya untuk melawan Indonesia di WTO. Selain itu Amerika juga telah memihak Indonesia dan mengambil keuntungan dari krisis negara Uni Eropa. Menurut Uni Eropa, Amerika terlalu oportunisme terhadap kepentingan ekonomi. Oportunisme adalah suatu aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan dengan sebaik-baiknya. Demi diri sendiri, kelompok, atau suatu tujuan tertentu. Para pejabat di Uni Eropa juga menyoroti undang-undang pengurangan inflasi Indonesia. Dan dampaknya pada insentif keuangan bagi pelaku bisnis yang ramah lingkungan, yang mencoba bersaing dengan perusahaan-perusahaan asal Eropa. Uni Eropa sedang menghadapi kesulitan mengatasi naiknya harga energi di dalam negeri, yang mencapai rekor tertinggi. Saat Uni Eropa sedang kesusahan, Presiden Jokowi justru tantang balik Uni Eropa di sidang WTO. Presiden Joko Widodo mengatakan, kebijakan hilirisasi bahan mentah akan terus dilanjutkan, meski Indonesia kalah dalam gugatan larangan ekspor nikel yang diajukan oleh Uni Eropa. Keberanian Indonesia menghilirisasi bahan-bahan mentah itulah yang akan terus dilanjutkan meskipun kalah di WTO. Jokowi mengatakan, Indonesia harus berani mengambil keputusan dan tidak takut terhadap negara manapun. Indonesia sudah terlalu lama dijajah oleh bangsa Eropa. Lalu apa hari ini kita akan biarkan mereka kembali menjajah, dan merampok kekayaan alam kita lagi?
Jawabannya tentu tidak. Kita akan lawan sampai manapun, selama saya menjadi Presiden Indonesia, selama itu pula para penjajah itu tak akan bisa menyentuh kekayaan alam Indonesia. Jokowi pun ingin Indonesia menjadi salah satu dari 5 besar, negara dengan ekonomi terkuat pada 2045. Kita ingin negara kita di 2045, menjadi 5 besar ekonomi terkuat di dunia. Kalau kita konsisten bekerja keras, kalau kita berani memutuskan, dan tidak takut terhadap negara manapun ucapnya. Keberanian Jokowi ini, mengingatkan kembali momen di mana Presiden Soekarno dengan lantang menentang negara-negara barat di PBB. Di mana saat itu, Presiden Soekarno dengan berani keluar dari PBB lantaran banyaknya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh Barat. Hari ini Presiden Jokowi telah membuktikan kembali keberanian bangsa Indonesia. Indonesia kini bukan lagi negara lemah dan penakut seperti di era presiden sebelumnya. Hari ini Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima, ujar Presiden Jokowi. Sebelumnya pemerintah menyetop ekspor nikel, Jokowi mengklaim kebijakan itu mampu meningkatkan nilai ekspor nikel dari 15 triliun rupiah menjadi 300 triliun. Meski demikian, Indonesia harus menghadapi gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Uni Eropa melayangkan gugatan atas kebijakan Jokowi menyetop ekspor bahan mentah tersebut. WTO belakangan memutuskan Indonesia kalah dalam gugatan tersebut, dan kabarnya telah disogok oleh Uni Eropa agar menang. Bagaimana menurut kalian? Apakah runtuhnya hubungan Uni Eropa dan Amerika akan membuat Indonesia menemukan jalan? Mari dukung terus keberanian Indonesia di kancah internasional. Merdekalah kita seutuhnya, merdeka! Hurra!